Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim. Hadirin jamaah salat maghrib, insyaallah sambung sampai isya. Di antara dua waktu ini kita isi kajian hikam walau qalilan, tapi insya Allah bisa menjadi kunci untuk membuka berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji hikmah yang kedua dari kitab hikam yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fil tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kehendak kamu ingin uzlah, ingin menyatakan bahwa Allah itu tunggal, tanpa memikir yang lain, hanya fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah telah memposisikan kita ini pada posisi sebab akibat. Kondisi seperti ini berarti berada pada tuntutan syahwat yang ringan, tipis. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa semua manusia itu ada yang berkeinginan untuk mengisahkan Allah. Yang lain-lain ini tidak punya kekuatan, tidak punya makna kecuali Allah. Dikatakan dikir kita itu la ilaha illallah, itu tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Padahal kondisi kita itu masih ditempatkan oleh Allah pada posisi asbab atau duniawiyah. Apa itu? Dalam kondisi real kita itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi dalam prakteknya kita itu masih membunuh
itu masih kelas mencari harta, mencari ilmu, mencari sebab dan sebagainya. Karena sebab akibat itu adalah standar keilmuan. Seperti yang diungkapkan di dalam TV-TV itu, ada konsep manjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Sekilas, dan itu memang dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, maka dia dapat. Bahkan kaidah usul fikih begitu. Al-ajru biqadri ta'am. Jadi pahala, ganjaran, upah, ongkos, kesenangan itu didapat oleh orang seseorang sejalan dengan jerih payah yang ditempuh. Kita juga melihat realitas. Kelihatannya orang itu tidak bersusah payah, tapi kenapa bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita usahakan? Pernah ketemu kan dia? Dan iya itu gak sepiro nyambut gawe tapi oleh kan gitu banyak ya itu. Yang kedua, wa iradatuka asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fil tajrid inhiqatu minal himmatil maliyah. Kondisi seseorang ada yang punya keinginan meraih sesuatu yang diinginkan, bekerja keras ingin mendapatkan sesuatu yang ditargetkan, misalnya bekerja mengisi satu truk, misalnya satu truk atau 2 truk dan sebagainya. Padahal ya sementara Allah ini memposisikan dirinya itu adalah pada makom tajrid. Kalau sudah demikian berarti orang ini runtuh, jatuh dari tingkatan yang tinggi jadi anjlok. Dia menurunkan derajat yang tinggi. Ini 2 kondisi. Ini individu manusia. Belum lagi manusia dengan manusia. Ini kan manusia dengan Tuhan, karena kehendak Tuhan itu lebih besar dari kehendak manusia. 2 kondisi ini boleh jadi bisa menjadi 4 kondisi. Kalau tadi itu keinginan kita mengesahkan Allah, tetapi kondisi kita realnya itu masih bertaraf orang awam, bertaraf mencari kemewahan dunia, bertaraf kemewahan dunia. Di sisi lain ada orang yang kelihatannya itu mencari dunia, tetapi pada hakikatnya dia itu diposisikan pada tajrid. Ini pun masih kondisi yang apa itu runtuh, karena dia itu sebenarnya makomnya itu ada di tajrid, sementara dia itu masih bersusah payah pada urusan duniawiya saja. Bagaimana seharusnya yang kita itu memposisikan kehendak kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana? Dan kita itu mengikuti syariat. Kalau Prof. Syafiq Mugni pernah menyampaikan pada
Ustadz Komarudin ini, Ustadz kalau ngaji itu jangan hitam terlalu tinggi, ngajilah suluknya. Suluk itu proses untuk mencapai tingkatan tasawuf ini banyak yang berat itu orang itu mencari dunia tapi posisinya memang dunia yang berat seperti konsepnya Al-Ghazali itu sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah, yang paling tinggi itu. Jadi kita itu harus mengikuti tata aturan yang Allah sudah syariatkan, dan syariat itu tidak sedikit menurut hemat saya itu, karena syariat itu adalah jalan yang ditempuh oleh manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pasal yang satu, hikmah yang satu kemarin itu kan menjelaskan min alamatil i'timad alal amal nuqsanu roja inda wujudi sana. Itu sama dengan kaidah secara ilmiah itu menyatakan seperti diungkapkan oleh banyak ahli itu, al-i'timad ala nafsi asasun najah, berpegang teguh pada pendirian, ya, pada pendiriannya sendiri itu adalah kunci sukses. Kalau orang itu terlalu mengandalkan dirinya sebagai kunci sukses dengan mengabaikan kekuatan dan iradah Allah, berarti orang ini akan mengalami kehancuran di saat dia tidak mencapai hasil yang diinginkan. Pasti menyesal. Tapi kalau kita ini berguru kepada Allah melalui syariat yang ditetapkan, syariat yang ditunjukkan, boleh jadi itu tidak sejalan dengan akal pikiran, boleh jadi tidak sesuai dengan jalan akal pikiran, itu akan melahirkan hikmah yang mulia dan agung di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kejadiannya sudah banyak, seperti perang Uhud misalnya. Perang Uhud, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu ketika dilakukan oleh orang Islam dengan orang musyrik, itu tidak boleh perang atau gencatan senjata selama 10 tahun. Oke, sepakat. Dengan syarat kalau ada kafir Quraisy melakukan pelanggaran, ditahan oleh orang Islam dan orang Islam wajib mengembalikan. Tetapi kalau ada orang Islam melakukan pelanggaran ditangkap oleh kafir Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Kira-kira ini imbang tidak? Tidak imbang, padahal posisi kemenangan itu di tangan umat Islam, karena sudah dianggap sebagai laskar yang hadir di Mekah itu adalah pasukan pertempur, pasukan untuk bertempur. Dugaannya orang kafir Mekah itu menduga bahwa Nabi bersama sahabat datang dari Madinah ke Mekah, kehadirannya kira-kira memerangi orang Mekah. Dan kehendaknya itu tidak. Nabi datang itu untuk melaksanakan perintah Allah dalam melaksanakan ibadah haji. Yang
kemudian disebut dengan haji umroh. Ini perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah, masih tahun ke-6 Hijriah. Tapi bagaimana kemudian reaksi sahabat Umar yang Rasul? Kenapa engkau menerima isi perjanjian ini yang tidak diubah, padahal kita itu berada pada posisi kemenangan? Kan gitu ya. Ini adalah ya kehendak Allah, bukan kehendaknya Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dijalankan. Karena itu di surat Al-Fatah Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqudhu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Ini ayatnya perjanjian Hudaybiyah atau Bai'ah. Jadi kalau kita itu hidup berdampingan dengan masyarakat, sekiranya itu merugikan kita, tetapi kehendak Allah itu tidak, kita jalankan. Cepat atau lambat pasti datang pertolongan. Seperti ini. Ternyata hikmahnya ketika orang Islam yang melakukan pelanggaran ditangkap oleh orang kafir dan dikembalikan, ini jadi sumber informasi. Gimana bisa temenin Islam ini? Gimana begini tuh Islam itu begini loh? Orang kafir Quraisy juga membenarkan. Subhanallah, ternyata kita yang salah ini. Nabi itu benar Muhammad itu. Demikian pula kafir Quraisy yang melakukan pelanggaran ditangkap oleh orang Islam, ternyata dikembalikan itu memberikan informasi. Orang Islam tidak seperti kafir Quraisy seperti kita ini. Orang Islam itu bagus gitu. Nah inilah menyebabkan motivasi kemudian orang-orang itu berbuyun-buyun mendukung terhadap Islam. Padahal itu kelihatannya di depan itu orang Islam memenanginya, padahal tidak. Orang Islam itu akan jatuh kalah karena kalau orang Islam ditangkap ini kan menjadi tambahan pasukan. Besarnya pasukan akan mengalahkan pasukan yang kecil. Itu kan berbeda motif, tetapi tidak semuanya sesuatu yang besar itu mengalahkan yang kecil. Karena yang kecil ini adalah tadi potensi yang sangat. Makanya itu peran itu Pak Ustaz Komar ya. Tadi sudah saya sampaikan diskusi itu. Ya, peran Badar itu karena kekuatan iman orang Islam itu luar biasa. Meskipun kecil tapi memiliki strategi yang jitu, akhirnya mendapatkan kemenangan. Tetapi ketika perang Hunain jadi dekat ya perang Hunain, orang Islam jumlahnya banyak merasa bangga bahwa nanti akan mendapatkan kemenangan. Justru itu porak-poranda. Makanya ini Imam Ibnu Athaillah berpesan, ya, ini adalah iradatul tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahbatil khufiyah. Sahabat niku beda karo nafsu. Soale sahabat niku kepinginannya ngerebut material. Sahabat itu ngerebut material, sifatnya materialis. Tapi kalau nafsu itu aspek psikologisnya. Nafsu itu aspek psikologis. Tapi kalau sahabat itu aspek material. Dalam Al-Quran itu
yang bersifat lahiriah. Disebutkan dalam Al-Quran itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Nah, sekarang ini dunia ini sedang dilanda ya material-material. Sudah banyak ini dikiranya krisis-krisis terus saja. Saya lihat itu masjid ini sudah mewah, masjid Golo saya kurang tahu saya bagus banget. Yang kurang bagus hanya isinya itu. Bukan lupa dulu tuh yang punya motor di rumah itu, ya tidak ada motor di rumah. Sekarang motor itu kamu tidak namanya tiga, lebih dari tiga, khusus untuk transportasi, khusus untuk sendirinya, untuk itu tidak boleh disentuh orang, hanya dirinya sendiri. Itu sudah luar biasa sekali. Nah, sisi yang kurang ini kita ingin mensyukuri nikmat itu, bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya jangan sampai punya dugaan, punya keinginan. Sekarang ini banyak orang itu ngembo-ngembo. Ngembo itu apa itu? Modelnya itu jubahan, pakai mobil yang bagus, mertamu, dan ngerti itu apa itu? Gendang. Bolo itu di rumah itu tampaknya tajrid, surbannya kayak para bulan. Masuk rumah itu beraksi untuk mengambil kekayaan orang lain. Adik saya di rumahnya itu di Bolo. Subhanallah, untungnya ini di sisi lain ada yang menolong. Itu diberikan memang sekarang ini model gendang-gendang itu gayanya itu orangnya zuhud, pidatonya pidato keakhiratan, tapi di lubuk hatinya ini terselip penipu kelas berat. Makanya itu aja. Ini baru komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kepada sesamanya. Karena ini sering terjadi orang geger itu salah paham. Apa yang dikatakan oleh orang ini baik, yang di sana itu menilainya baik. Ini nanti jadi bentrok. Makanya yang bagus itu dengarkanlah dulu, perhatikanlah dulu apa isinya atau orientasinya, jangan diputus. Hikam ini mengajarkan kita itu memiliki kearifan untuk menilai bahwa kehendak Tuhan itu luar biasa. Ya, nanti dibaca lagi di Quran itu, misalnya kita akan diajari kalau mau naik kendaraan itu membaca ayat Al-Quran, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doanya Nabiullah Nuh alaihissalam ketika sudah naik kendaraan itu imam yang membacakan jangan majroha, Bismillahi majroha, dibaca imalah. Kenapa kok dibaca imalah? Karena ketika kita naik perahu, naik kapal di tengah laut, itu berhadapan dengan ombak dan angin, sebagaimana yang diberitakan di Sulawesi. Calon bupati sama itu kena ombak, ombak itu luar biasa kekuatannya. Jangan mentang-mentang punya kekuatan terus naik kapal ini. Dia ombaknya, ada beritanya
calon wakilnya itu meninggal, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afu. Mudah-mudahan ini berjuang untuk menata umat gitu. Jangan dinilai jelek orang-orang. Lah kita itu juga gitu. Jangan melihat orang yang bupati kok jelek, jangan. Paling-paling sudah sudah itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita doakan supaya calon-calon ini, yang kita bukan politik ya, calon-calon ini amanah, calon-calon ini bisa berbuat baik, berbuat banyak untuk kita semuanya. Ini irodatuka terjerit ma'iqomatillahi iyaka, ya, iyaka minal asbab. Seakan-akan tapi kita doakan apa yang kita lihat ini, ya, apa yang kita lihat ini, apa yang kita saksikan terhadap orang lain semuanya punya makna yang positif. Itu kalau dalam Al-Quran itu ada dua konsep. Dua konsep yang pertama itu adalah konsep menginterpretasikan perilaku seseorang. Jadi menafsirkan perilaku orang yang kita lihat itu jangan sampai dinilai jelek. Dalam Al-Quran itu wala yatunaka bimatalin illa jinnaka bil haqqi wa ahsana tafsir. Orang-orang kafir itu tidak pernah datang kepada engkau Muhammad dengan membawa berita yang penting dan hak. Tetapi aku, kata Allah, datang kepadamu membawa berita yang hak wa ahsana tafsir, dan adalah tafsir yang lebih bagus. Ini adalah kunci Al-Quran. Kalau ada penglihatan kita terhadap orang lain menurut sahabat kita itu jelek, coba itu dipertimbangkan supaya melihat dari sisi kebaikan. Seburuk apapun manusia itu ada sisi kebaikannya, ada sisi kebaikan. Tapi ingat, sebaik manusia juga ada sisi kejelekannya, tetapi jangan dibesar-besarkan. Kembangkan sisi kebaikan walaupun hanya sedikit, bersihkan sisi keburukan walaupun sebesar-besarnya. Tutup. Ini gampang ngomongin, ini prakteknya angin, tapi insya Allah sudah biasa kita lakukan. Ini hubungan kita pada Allah kadang-kadang beda. Kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kadang kehendak kita itu tinggi, tapi Allah memposisikan kita itu masih yang ada di bawah. Terkadang kita itu memposisikan yang tinggi, ketika kita itu berada pada posisi yang rendah, ternyata itu Allah memposisikan yang tertinggi. Di praktek itu banyak loh. Ini pernah teman saya itu ada ulama manten, namanya Yai Sahel itu. Kalau pakaian kan jelek, disuruh minggir Pak. Begitu sambutan manten disebut kiai, sampai kok saya tidur bersalah, ya tunggu sampai selesai ya. Kan gitu ya. Makanya jangan pilih-pilih menghormati orang itu. Semuanya itu harus kita pandang sama dan kita posisikan lebih tinggi. Kalau toh seandainya, ya, seandainya itu orang itu kok buruk dan masalah, nanti itu yang masalah nanti itu masih ingat. Nah, ya saya ini sudah kafir, kok masih dihormati. Kan melihat kebaikan kita, akhirnya dia itu berbuat baik. Itu adalah efek dominonya. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Hanya satu pasal
irodan tajrid ma'aqiqomatillahi iya kafir asbab. Padahal wa irodatuka asbab ma'aqiqomatillahi iya fit tajrid ma'aqiqomatillahi iya fit tajrid. Jadi ada kebalikannya. Mungkin yang dia sampaikan saya ingin mendapatkan tambahan informasi dari bapak-bapak. Mungkin nanti kita akan bisa bersahabat gitu loh. Kita melihat hanya satu yang berbicara, tapi kita ini katakan adalah bicara bersama-sama. Mungkin Ustaz Komar ya. Baik Ustaz, sedikit saja pertanyaan atau informasi yang lebih luas. Kalimat at-tajrid, yani maqam at-tajrid fi makna istilah wal lughawi, yang bisa dijelaskan makna lughawi dan istilahnya. Karena mungkin jamaah istilah tajrid ini belum familiar, supaya dijawakan, diilustrasikan ini sebagai apa tadi ada maqam tajrid wa maqam kasab. Ini farkunya supaya jelas, supaya kita tahu batasannya. Kita ini di maqam tajrid agar gambarannya biar jelas. Itu kira-kira supaya makna dari tajrid tadi lebih gamblang untuk kita serap. Alhamdulillah ini ada penguatan yang kita baca itu ada 4 istilah yang penting. Ada istilah asbab yang menurut terma yang lain itu adalah kasab. Kasab itu ngendrino usaha yang digawe bersumber toko awake dhewe. Nah, kalau tajrid itu segala usaha seseorang itu sumber utamanya adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak ada apa-apanya. Itu tajrid. Jadi dominasi sebab itu adalah insannya, manusia. Tapi kalau tajrid itu adalah dominannya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini 2 dimensi ini harus dipertemukan. Nah, paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dikehendaki ini adalah sebatas pada ikhtiar. Kalau dalam itu al-insan apa itu bitakdir wallahu bitakdir apa itu ada al-insan bitakdir wallahu bitakdir. Manusia itu diberi kesempatan untuk berikhtiar, berusaha mencari sebab dan mendapat akibat, tapi jangan sampai memiliki keyakinan bahwa sebab dan akibat itu adalah muncul dari dirinya sendiri. Ini saya gambarkan, saya ilustrasikan seperti Nabiullah Musa alaihissalam ketika sakit. Nabi ketika sakit, Nabi Musa ini sakit dibawa kemana-mana tidak sembuh. Kemudian ini tanya kepada Allah, ya Allah, saya ini sakit, sudah lama kemana-mana tidak bisa sembuh. Apa yang harus saya lakukan? Minta berikanlah petunjuk dan bimbingan. Isyaratnya, tolonglah kamu pergi ke satu tempat dan mengambil dedaunan, nanti itu kamu makan bisa sembuh. Dilakukanlah, ini namanya saling petunjuk, ini syariatnya dilakukan. Tapi meyakini bahwa Allah yang memberikan kesembuhan, sembuh. Jadi
Jadi sembuhnya itu bukan dari dedaunan, tapi dedaunan ini adalah sebagai wasilah yang memberikan inti kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi, pada kesempatan lain Nabi Musa alaihissalam itu kambuh lagi, sakit lagi. Ya, namanya sakit lagi karena kemarin sudah dapat petunjuk. Ya, pergi aja ke tempat yang sudah pernah diberi petunjuk oleh Tuhan tadi, oleh Allah. Diambil atau gimana? Lu kok tambah sakit? Ya Allah, saya dulu itu sakit, minta petunjuk, saya lakukan, kemudian saya gunakan, sembuh. Ketika saya kambuh lagi, saya bilang tidak sembuh, ini ada apa ini? Ya, kamu yang pertama meyakini bahwa kesembuhan itu dari saya, tapi yang kedua itu kesembuhan itu dari usaha kamu. Nah ini prakteknya kan itu ya. Jadi jangan sampai kalau mendapatkan kehasilan kasab itu adalah ikhtiar manusia, tetapi ikhtiar manusia ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja dengan sekuat tenaga. Kalau mendapatkan itu adalah atas kehendak Allah, tapi kalau tidak mendapatkan jangan bersedih. Mungkin makom kita itu masih makom apa? Makomnya di situ. Soalnya apa? Kalau orang itu ingin pesawat, dikasih pesawat, bikin terminalnya sudah tidak bisa. Kan repot. Ada teman saya guru. Kalau saya dapat hadiah mobil ya, mendingan saya juga. Kok iso? Kalau mobil, iya bensin nanti sih tukun di mana? Ono mobilnya tapi kayak iso bensin itu. Nanti karep, tapi bodoh, cepet kan itu ya? Kan ada ya. Kalau bahasa cintanya itu hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tak sampai gitu loh. Tapi bagaimana cara memeluk gunung, menguasai gunung? Itu pakai nalar. Itu bukan terus putus asa, boleh. Kita terus berikhtiar sampai ya datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi memeluk gunungnya itu ya berupa dan wujud yang berbeda. Tidak seperti gambaran gunung yang kita bayangkan dalam bentuk yang lain. Gitu. Nah kalau sabar ini kan ada 4, ada kasab dan ada tajrid. Tajrid itu bahasa Jabariyahnya itu wis gak usah nyambut gawe. Allah lho wis nulis Baikil Mahfud rono iki. Mas yo turu tok iki. Nek wayahe mangan yo teko. Kan gitu ya. Iku sing nemen. Tapi kita itu harus memposisikan manusia punya kewajiban untuk berikhtiar, hasilnya dipasrahkan pada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sedikit, tapi menurut Allah ini memiliki kekuatan dan keberkahan. Seperti tadi itu kasusnya apa itu perjanjian Hudaybiyah. Titik, tapi itu kelihatannya karena coba nanti dibaca surat Al-Qur'an. Bahwa Azizur Rahim memiliki kekuatan gebrak orang, tapi karena kasih sayangnya udah bisa manusia itu. Tapi kalau orang yang nafsu gebrak tanpa pertimbangan lain, itu versi min wahyi Quran itu bahwa Azizur Rahim. Aziz itu Allah punya kekuatan untuk menumpas kita, tetapi Allah itu marah itu. Nah ini apa itu
Saya tidak boleh, tidak usah membisikkan itu. Tajrid itu ijen, jarod itu ijen sendirian. Tapi ikhtiar itu pilihan. Tapi jangan sampai pilihan ini dari dirinya sendiri, tapi ini adalah atas bantuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syahwat itu lawan katanya himah. Syahwat itu duniawiya. Kalau aliyah itu cita-cita mulia setinggi langit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini mungkin bisa leluasa dengan terjemahan itu dari hati Bapak Ibu dan pikirannya diperdalami, karena kunci ini itu boleh jadi kehendak saya itu tidak sama dengan kehendak saya. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ini kasusnya tidak seperti yang terdapat di dalam keseharian Bapak di rumah dan sebagainya. Tetapi ini kita jadikan patokan bahwa kadang-kala kita punya keinginan itu tidak sejalan dengan prakteknya, karena Allah masih memposisikan kita pada posisi yang lain. Karena posisi yang lain itu boleh jadi dipandang oleh Allah lebih terhormat dan mulia daripada penentuan yang kita telah lakukan. Itu bagaimana? Jadi kita harus memandang luas bahwa iradah dan kehendak Allah itu luas, dan kalau kita itu masih posisi seakan kita itu berat, kita lakukan insya Allah banyak mutiara hikmah